Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Pasaman Barat akan melakukan praktek supervisi coaching akademik Alur Tirta. Perkenalkan, saya Nil Fauzi sebagai supervisor dan teman saya Yuhani sebagai coach dan Saya Tanti Eva sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erni, apa kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Bu Nil, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Nil? Oh, alhamdulillah Bu Erni. Oh iya, untuk hari ini Bu akan melakukan coaching pada rekan sejawat. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Iya Bu, saya sudah mempersiapkan praktek coaching modal Tirta. Baik, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tanya dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Iya Bu, ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam praktek coaching ini. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching tersebut. Kemudian yang keempat, komitmen dari tanggung jawab, rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Begitu Bu Nil. Oh, begitu Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching, sehingga coaching bisa mencari solusi atas permasalahan yang coaching hadapi sendiri Bu. Oh, baik Bu. Jadi Ibu ingin membantu menggali potensi yang sudah dimiliki oleh coaching, sehingga coaching bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu yang ingin saya amati? Saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif Bu, mengajukan pertanyaan berbobot, dan presence atau kesadaran penuh. Baik Bu, sudah sangat bagus ya Bu kompetensi yang ingin dicapai itu, baik untuk coach maupun untuk coaching. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan present atau kesadaran penuh. Lalu indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu saya ingin coaching ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi sebagai solusi dalam permasalahannya. Kemudian saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baik Bu, tujuan Ibu itu luar biasa. Tetap semangat Bu, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih Bu atas semangatnya. Sama-sama Bu Erni. Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Erni. Mana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik Bu Eva. Alhamdulillah baik, tapi saya ada juga yang kurang baik Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita sama Bu Erni tentang apa Bu Erni, tugas di sekolah saya Bu Erni.
Ya silakan Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak? Gini Bu, gimana ya? Saya agak bingung mulai dari mana. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Saya sangat bingung Bu. Setiap kali saya mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu? Silakan Ibu ceritakan lebih lanjut Pak. Begini Bu ya, beberapa siswa itu saat saya mengajar banyak yang asik mengobrol, ada yang main HP, jadi saya sangat kesal, bahkan saya sampai emosi Bu. Jadi menurut Ibu tujuan dari percakapan kita ini untuk apa sih Bu? Saya ingin bercerita sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Ya Bu Epa, mudah-mudahan pembicara kita ini dapat menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang Bu ya, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di sekolah, seolah tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran saya mungkin Bu ya yang kurang menarik minat siswa, atau yang membuat mereka tidak semangat sehingga mereka bosan belajar dengan saya. Oh begitu ya. Nah kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas yang saya lakukan Bu ya. Mungkin metodenya harus lebih variatif supaya lebih menarik bagi siswa belajar di kelas. Lalu perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya nantinya? Saya akan coba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Bu. Menurut Ibu Epa, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba nanti dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Mungkin Bu bisa dicoba dengan metode diskusi, metode demonstrasi, tugas proyek, dan mungkin bisa saya coba dengan kunjungan karya pada model pembelajaran project based learning. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah ditentukan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran-pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Nah itu sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan mereka, keinginan siswa belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman para siswa, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Pak? Saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih dewasa menguraikan kebutuhan belajar mereka
Ibu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik, Bu Eva? Iya Bu, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini mungkin dalam waktu maksimal 2 pekan Bu. Mudah-mudahan bisa nampak nanti hasilnya. Wah, bagus sekali nih Bu. Memang harus seperti itu ya Bu Eva ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa dapat mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah. Ibu bang hebat, Ibu pasti bisa. Ya Bu, atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach. Baik Bu, menurut Ibu setelah praktikan coaching dengan Alur Tirta, bukan sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan Bu adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan Bu. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya oleh coach sendiri. Rencana aksinya kapan? Siapa yang akan membantu? Apa saja yang akan dipersiapkan dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan coach. Luar biasa. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Terima kasih Bu. Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching, sehingga nantinya kompetensi coaching juga dapat meningkat dan berkembang. Itu Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya percakapan supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching ini Bu. Oh baik, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Sepertinya bulan depan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nil. Baik Bu, sampai bertemu kembali. Ya, sama-sama.